Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami doakan Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan ini, kami dari tim Klinik Mutu Yayasan Kusuma Harapan Bangsa akan menyampaikan materi lanjutan dari penilaian formatif dengan judul Contoh-contoh teknik penilaian formatif. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru sekalian. Baiklah Bapak dan Ibu Guru sekalian, kita lanjutkan dengan teknik penilaian formatif. Siklus penilaian formatif yang direkomendasikan oleh CAPTI adalah sebagai berikut. Perhatikan, collect student data, artinya kumpulkan data belajar siswa. Selesai dikumpulkan data belajar siswa, kemudian dianalisis data tersebut, analyze student data. Setelah dianalisis data peserta didik tersebut, maka pendidik plan intervention and extension for learning, artinya merancang cara mengintervensinya dan panduan pembelajarannya. Selanjutnya, guru mengimplementasikan rancangan tersebut dalam sebuah tindakan, implement plan of action. Selanjutnya, hasil dari implementasi rancangan dalam sebuah tindakan, kemudian dikumpulkan kembali data belajar peserta didik tersebut. Inilah dia siklus dari teknik penilaian formatif. Selanjutnya, kita akan bahas contoh-contoh teknik penilaian formatif. Contoh yang pertama adalah teknik observasi atau pengamatan. Saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, observasi dapat dilakukan pendidik untuk mengetahui apa yang sudah dan belum dikuasai oleh peserta didik dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Sedangkan bentuk-bentuk dari instrumen observasi adalah A. Buku, kartu, dan catatan anekdot. Yang pertama yang kita bahas adalah catatan anekdot. Catatan anekdot ini bagi pendidik untuk mengetahui gambaran kemajuan peserta didik secara umum atau secara individual. Catatan anekdot merupakan catatan singkat yang ditulis selama pelajaran di saat para peserta didik sedang bekerja dalam kelompok maupun secara individual ataupun setelah pelajaran usai. Inilah contoh dari catatan anekdot. Dari catatan anekdot, karakteristik atau fitur-fiturnya terdiri dari menerangkan hari tanggal peristiwa terjadinya. Kemudian yang kedua, melukiskan peristiwa yang faktual dan objektif, yakni dalam catatan kejadian. Ini harus faktual dan objektif. Catatan dilakukan saat proses belajar mengajar atau di akhir pembelajaran bagi pendidik menjadi bahan refleksi. Kemudian hendaknya catatan kejadian peristiwa yang dicatat adalah bersifat selektif. Dipilih peristiwa yang penuh arti dan ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran.
Kemudian kolom keempat, fitur atau karakteristik berikutnya, solusi dan tindak lanjut dari catatan kejadian. Inilah dia catatan anekdot, contoh catatan anekdot. Berikut ini adalah contoh kartu catatan anekdot. Kartu catatan anekdot adalah kartu catatan berukuran 12,5 cm x 17,5 cm untuk masing-masing peserta didik yang disimpan dalam satu map. Ini dia kartu catatan anekdot, sedangkan fitur atau karakteristiknya sama dengan catatan anekdot. Yang ketiga, buku anekdot. Buku catatan anekdot adalah buku yang berisi lembar-lembar isian observasi yang dibagi menjadi beberapa bagian untuk masing-masing peserta didik. Dengan buku catatan anekdot, seluruh observasi mengenai seorang peserta didik secara individual berada dalam satu buku dan dapat memberikan gambaran mengenai pembelajaran peserta didik selama periode tertentu. Sedangkan buku catatan anekdot ini, karakteristik atau fitur-fiturnya sama dengan catatan anekdot. Selanjutnya adalah stick note, label atau catatan tempel bagi pendidik untuk catatan perkembangan peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidik dapat membawa sebuah papan jalan atau clipboard atau papan alas untuk menulis atau nama lainnya papan kandang dengan selembar label atau setumpuk stick note, lalu melakukan observasi sambil berjalan mengelilingi kelas. Jadi inilah dia stick note. Karakteristik atau fitur dari stick note adalah berbentuk stiker, kemudian melukiskan peristiwa yang faktual dan objektif, persis catatan anekdot. Kemudian peristiwa yang dicatat adalah peristiwa penting dan harus selektif. Penulisan catatan ini bisa saat pembelajaran atau akhir dari suatu pembelajaran. Kemudian label-label ini ditempel pada sebuah buku observasi. Jadi inilah dia stick note. Jadi stick note ini ditempel pada sebuah buku observasi. Kemudian teknik yang kedua, yakni teknik bertanya atau questioning. Jawaban peserta didik terhadap pertanyaan pendidik dapat memberikan gambaran yang baik tentang kemajuan penguasaan kompetensi peserta didik. Pertanyaan harus dirumuskan dan disampaikan dengan baik oleh pendidik kepada peserta didik secara lisan. Kemudian peserta didik diberi waktu yang cukup untuk berpikir, mengingat apa yang telah mereka pelajari. Sedangkan jenis-jenis pertanyaannya hendaknya bervariasi, mulai dari jenis pertanyaan ingatan hingga ke jenis pertanyaan tingkat tinggi, higher order thinking skill. Dan bagi pendidik dapat memberikan gambaran tentang kemajuan penguasaan kompetensi peserta didik. Ini dia yang guru sedang bertanya. Berikut teknik ketiga, diskusi.
Diskusi di kelas bisa memberikan banyak informasi mengenai penguasaan peserta didik terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Diskusi dapat membangun pengetahuan dan mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif. Bagi guru atau pendidik untuk menilai pemahaman peserta didik dengan cara mendengarkan jawaban peserta didik dan dengan membuat catatan anekdotnya. Inilah dia gambar peserta didik sedang melakukan diskusi. Kemudian teknik penilaian yang berikutnya, yang keempat, yakni admit slip. Admit slip adalah jawaban tulis dari pertanyaan guru di awal pembelajaran bagi pendidik untuk mengetahui tanggapan peserta didik tentang apa yang dipelajarinya. Pada admit slip, peserta didik dapat diminta untuk menuliskan komentar pada sebuah kartu di awal pembelajaran. Kartu-kartu ini dikumpulkan sebagai syarat untuk masuk ke kelas dan biasanya tidak dinilai serta tidak diberi nama. Kemudian yang B, exit slip. Exit slip jawaban peserta didik di akhir pembelajaran bagi pendidik untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap konsep inti. Pertanyaan biasanya hanya membutuhkan maksimal 5 menit untuk diselesaikan dan dikumpulkan saat peserta didik meninggalkan ruangan. Ini contoh dari exit slip. Jadi pertanyaannya tidak usah terlalu tinggi, artinya memerlukan waktu yang cukup singkat, ini maksimal 5 menit. Kemudian teknik berikutnya, teknik penilaian formatif kelima, lembar catatan belajar peserta didik. Instrumennya atau bentuk instrumennya terdiri dari lembar refleksi, digunakan oleh peserta didik untuk mencatat proses mereka lalui dalam mempelajari sesuatu dan apa yang telah mereka peroleh. Tujuannya untuk refleksi proses belajar peserta didik. Ini contoh refleksi. Lembar refleksi ini identitas, nama, tanggal, apa saja yang telah kamu pelajari, apa yang paling kamu kuasai, bagaimana caramu belajar untuk menguasai bab ini, apa yang kamu sukai dari kegiatan belajar yang sudah kamu lakukan dalam mempelajari bab ini, dan seterusnya. Yang berikutnya, yang B, lembar tanggapan peserta didik. Tujuannya untuk menyatakan pikiran, pendapat peserta didik mengenai bacaan tertentu. Lembar tanggapan peserta didik merupakan lembar isian bagi peserta didik untuk menuliskan respon pribadi mereka untuk mengajukan pertanyaan, meramalkan hasil, melakukan refleksi atau perenungan, mengumpulkan kosakata, dan untuk menyatakan pikiran atau pendapat mereka mengenai bacaan tertentu. Ini contoh lembar tanggapan. Ini setelah peserta didik membaca suatu bacaan tertentu, maka peserta didik diberikan lembar tanggapan seperti ini. Ada hari, ada tanggal, ada judul buku yang dibaca, ada penulis bukunya, ada nama tokohnya, kemudian tokoh kesukaannya apa dari bacaan tadi, dan mengapa dia suka, mengapa peserta didik menyukainya,
Di sini ada kata karena apa dia sukai, kemudian gambarkanlah tokoh-tokoh yang dia sukai tadi. Kemudian di sini ada komentar guru atau pendidik. Ini ada catatan bagi guru. Setelah mereka membaca bacaan tertentu, maka peserta didik juga dapat memberikan penilaian terhadap isi buku tersebut dengan memberikan warna pada bintang-bintang yang disediakan. Bisa 1, bisa 2 bintang, warna atau 3 atau 4 bintang. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan dengan teknik penilaian formatif yang ke-6, yakni penilaian diri dan antar teman, self and peer assessment. Penilaian diri dan antar teman adalah penilaian dalam rangka mengevaluasi diri dan teman sekelas mengenai kemajuan belajarnya dan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran diri atau teman sekelas. Pendidik dapat memeriksa hasil penilaian diri peserta didik maupun penilaian antar teman untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Juga penilaian diri dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang perlu menjadi catatan kita untuk tingkat SD, terutama bagi kelas bawah, penilaian antar teman lebih tepat digunakan sebatas pada dimensi sikap, tidak dilakukan untuk penilaian formatif pengetahuan. Namun demikian, untuk kelas atas, mungkin saja penilaian antar teman dapat digunakan untuk penilaian formatif pengetahuan. Inilah contoh dari instrumen penilaian diri. Di contoh pernyataan ya tidak, saya dapat menyebutkan macam-macam bencana alam, ya atau tidak. Saya dapat menjelaskan jenis-jenis gempa bumi menurut penyebabnya, ya atau tidak. Saya dapat menjelaskan proses terjadinya gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi, ya atau tidak, dan seterusnya. Ini merupakan instrumen penilaian diri untuk pengetahuan. Selanjutnya, pada teknik penilaian formatif yang ke-7, yakni latihan presentasi. Bagi pendidik, untuk menentukan pemahaman peserta didik pada konsep dan mengetahui keterampilan menyajikan gagasan. Karena ini merupakan keterampilan menyajikan gagasan, maka pendidik hendaknya menyiapkan instrumen observasi dalam rangka mengamati penyajian gagasan yang disampaikan oleh peserta didik. Pendidik memberikan komentar mengenai aspek positif dari presentasi dan menyarankan perbaikan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas dari presentasinya.